Si Galang, kakaknya Risa itu masih aja terus ngeluh kepanasan tuh. Aduh sakit, panas. Ibunya Risa masuk lagi ke dalam rumah mau ngambil kain basah sama es batu. Mungkin pikirnya ya kalau dikasih es panasnya agak mendingan. Tapi ternyata warga malam itu nggak ngaruh sama sekali. Galang malah makin meringis. Makin lama suaranya makin lemah tuh kayak panas, panas. Warga malam, bayangin kalian dikasih warisan dari leluhur kalian. Tapi ini bukan duit, bukan tanah, bukan rumah, bukan emas. Tapi yang diwarisin itu adalah kemampuan buat melihat yang orang lain nggak bisa lihat. Dan karena itu, hidup jadi nggak pernah sama lagi. Apalagi kalau ternyata warisan itu nggak cuma ngasih kelebihan, bro. Tapi lu juga jadi diincer sama mereka. Kali ini gue dapat cerita dari seseorang di Jawa Timur. Seseorang yang bernama Risa. Jadi si Risa ini bisa dibilang punya mata lain. Warisan dari eyang buyutnya. Dia ini selalu dijagain. Selalu dilindungin sama warisan dari eyangnya ini. Tapi suatu hari Risa diajak lah nih ke satu rumah. Rumah yang bisa dibilang bukan rumah biasa. Di situ dia ngeliat sesuatu. Sesuatu yang harusnya nggak dia lihat. Dan sejak hari itu satu persatu keanehan mulai datang. Bukan cuma ke dia, tapi ke seluruh anggota keluarganya. Jadi pertanyaan sekarang adalah sebenarnya apa sih yang dilihat sama Risa di rumah itu? Dan siapa sosok misterius yang nantinya dia sebut Mbah Gusti? Dan apa rahasia di balik kunci yang Risa temuin? Tonton video ini terus. Sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritakan kisah-kisah horor yang mungkin aja terjadi sama kalian dan terjadi juga sama gue. Langsung aja, mode horor aktif. Jadi gini ceritanya warga malam. Kejadiannya ini sekitar beberapa tahun yang lalu. Masih di tahun 2020-an gitu ya. Nah, waktu itu sekitar seminggu sebelum bulan puasa. Risa masih SMP waktu itu. Dan dia ngalamin kejadian yang nggak pernah bakal bisa dilupain. Jadi waktu itu siang-siang, dia lagi main nih ke rumah mbahnya. Dia ngeliat mbah sama bapaknya ini lagi ngobrol berdua tuh di teras. Dan Risa ikut nimbrung lah di situ kan, dengerin apa yang lagi mereka obrolin. Nah, si Risa otomatis ngedenger dong percakapan bapak sama mbahnya ini kan. Tapi waktu itu Risa nggak paham sama apa yang mereka berdua omongin. Cuma satu hal yang dia inget jelas, kalau mbahnya ini nyebut-nyebut nama Gusti. Dan itu berkali-kali. Risa cuma bengong aja tuh kan dengerin. Dia nggak paham kenapa kok mbahnya nyebut nama itu terus. Sampai tiba-tiba di tengah obrolan itu, tiba-tiba bapaknya Risa nyeletuk. Iya pak, ajak aja Risa ke sana. Tapi jangan dimacem-macemin ya dia, Pak. Kenapa, Pak? Ikut kemana? Gak apa-apa, Risa. Ikut saja sama Mbah Kungmu. Main ke rumah temannya. Risa yang namanya masih kecil waktu itu ya. Ya dia cuma ngangguk-ngangguk aja tuh kan denger omongan si bapak. Setelah obrolan itu, Mbah Kung sama Risa langsung berdiri dan masuk tuh ke dalam rumah. Singkat cerita, ketika udah agak sore, Mbah Kungnya ini ngajak Risa buat pergi. Gak pakai banyak tanya, ya Risa langsung nurut aja gitu loh. Dia pikir ya palingan mau diajak main atau disuruh bantuin apa gitu kan. Ternyata si Mbah Kung ini ngajak Risa buat ke sebuah rumah yang gak jauh dari rumahnya si Risa. Masih satu kampung lah. Nah rumahnya itu lumayan gede.
cuma kelihatan sederhana. Ya biasa aja gitu kalau dilihat dari luar, nggak yang mewah gimana gitu. Tapi yang bikin aneh adalah si Mbah Kungnya ini ngajak Risa masuk rumah itu, nggak lewat pintu depan, nggak kayak orang normal. Mbah Kung ngajak masuk lewat pintu belakang. Dan ketika nyampe di belakang rumah, di situ ada kandang sapi, gede banget. Dan Risa ngeliat ada beberapa orang di dekat kandang itu lagi ngasih makan sapi. Dan yang bikin dia lebih kaget lagi adalah itu sapinya banyak banget. Udah kayak peternakan di situ. Lagi ngeliatin begitu, si Mbah Kungnya nyeletuk kan. Ini sapinya semuanya ada 27 ekor. Nah, Risa makin bingung di situ karena ya udah sih, kenapa mesti ditunjukin sapi dulu sebelum masuk rumah. Mbah Kung terus lanjut jalan lagi, Risa ikutin aja tuh. Ngelewatin kandang sapi dan sampai di satu pintu yang ternyata nyambung ke dalam rumah. Jadi, warga malam, rumah ini tuh nyatu sama kandang sapinya. Cuma dipisah satu pintu aja. Nah, pas mereka buka pintu, begitu masuk, Risa langsung ngerasain ada sesuatu yang nggak beres. Hawanya tuh beda. Bukan dingin, tapi lebih kayak berat dan ngeganjel. Dan rumahnya tuh punya gaya Jawa banget. Model-model keraton gitu ya. Megah sih, tapi lebih dominan aura yang nggak enak. Sampai bikin Risa ini merinding. Semakin dia ikut Mbah Kungnya jalan masuk ke dalam rumah itu, si Risa mulai ngerasa badannya ini nggak enak. Dan perutnya mendadak mual. Di situ lorongnya sempit. Dan di kanan sama kiri itu ada ruangan-ruangan gelap yang pintunya kayak sengaja nggak ditutup rapet. Tapi Risa nggak bisa lihat ada apa di dalam. Soalnya gelap. Entah nggak ada jendelanya apa gimana. Nah, di dalam rumah itu juga Risa sempat ngeliat ada beberapa sosok-sosok aneh gitu. Ingat kan kalau si Risa ini punya warisan, kelebihan itu dia bisa ngelihat apa yang manusia biasa nggak bisa lihat. Pokoknya sosok-sosok itu samar, gelap, dan nggak jelas bentuknya. Nah, Mbah Kungnya dia itu tetap jalan di depan, santai aja tuh kayak nggak ngeliat apa-apa. Tapi Risa udah mulai panik tuh. Nah, ketika dia lagi ketakutan, tiba-tiba ada suara lembut banget, kedengeran jelas di kupingnya dia. Bilang kayak gini. Jangan takut Yando. Eyang di sini jagain kamu. Risa langsung diam di situ kan. Siapa itu? Suaranya sih kedengeran familiar. Tapi Risa nggak tahu siapa yang ngomong. Terus Risa mikir mungkin itu adalah suara dari seseorang yang ngejagain dia. Mungkin dari leluhur. Bisikan itu sedikit mengurangi rasa takut yang tadi udah mau meledak gitu ya. Setidaknya dia jadi ngerasa, gue ada yang jaga ini. Gue nggak sendirian. Jalan terus kan, Risa terus ikutin tuh Mbah Kungnya. Sampai tiba-tiba Mbah Kung yang tadi jalan di depan, dia berhenti. Dan yang bikin Risa makin bingung, Mbah Kungnya jongkok bro. Terus mulai jalan pakai dengkul. Kalian kalau tahu mungkin orang-orang Jogja yang tinggal dekat keraton atau pernah main ke keraton terus ngeliat, biasanya kayak begini tuh abdi dalam. Nandain kalau siapa yang mau mereka temui ini, itu kastanya jauh lebih tinggi bro. Nah, ketika Mbah Kungnya jongkok, terus jalan pakai dengkul gitu ya, berarti yang mau mereka temuin bukan orang sembarangan nih. Risa awalnya cuma bengong tuh, ini mbah gua ngapain gitu kan, ngeliatin aja dari belakang. Tapi di situ si Mbah Kung nengok, dia bilang, "Duk, ikutin mbah." Mbah Kungnya nyuruh Risa ngikutin cara jalannya dia, jalan pakai dengkul. Ya udah, Risa nggak bisa nolak gitu kan, secara dia sangat menghormati Mbah Kungnya ini. Jadi dia ikutin aja tuh apa yang Mbah Kungnya minta. Akhirnya mereka masuklah ke satu ruang tamu ya. Kayak ruang tamu gitulah. Cuma ruangannya tuh gede. Bentuknya itu letter L tapi kosong. Nggak ada furniture, nggak ada kursi, nggak ada karpet. Polos tuh. Cuma ada lantai aja. Terus Risa disuruh duduk di tengah-tengah ruangan ini. Dan Risa celingak-celinguk tuh kan. Celingak-celinguk. Nah, ada satu hal yang menarik perhatiannya Risa. Di situ dia ngelihat ada satu ruangan kecil, kurang lebih ukuran 2 kali 1 meter. Risa nggak ngomong apa-apa di situ, nggak nanya ke mbahnya ini di mana atau apa, cuma dia aja merhatiin isi ruangan itu. Sampai tiba-tiba datang nih. Itu ada seorang bapak-bapak gitu ya, jalan ke arah dia, terus duduk di depannya Risa dan ngomong ke Mbah Kungnya. Iki toh, cucumu sing katanya bisa itu. Mbah Kung cuma
ngangguk terus dia nundukin kepala. Wah, berarti bener nih warga malam. Ini nih orangnya nih. Sementara Risa masih bengong tuh. Bingung harus ngapain gitu kan. Dan maksudnya bisa itu apa? Sampai tiba-tiba si bapak ini ngelontarin pertanyaan ke Risa. Dok, kalau memang betul kamu bisa dan mengerti, coba kamu lihat di pilar teras depan itu. Ada siapa? Sontak Risa langsung nengok ke teras depan. Dan di situ dia ngeliat ada sosok perempuan. Cantik banget. Bener-bener ayu. Berdiri di dekat pilar, senyum ke arah Risa. Belum sempat Risa ngomong ke si bapak-bapak ini, tiba-tiba bisikan itu datang lagi. Merem, Dok. Yang dalam. Itu suara eyangnya lagi. Dan Risa langsung nurut di situ. Dia tahu eyangnya ini lagi jagain. Dan kalau eyangnya udah ngomong kayak gitu, berarti sosok yang ada di depannya dia ini bukan orang sembarangan warga malam. Risa langsung tutup matanya. Dia paham banget apa maksud dari si eyang tadi. Risa disuruh ngeliat bukan pakai mata dia, tapi pakai mata yang lain. Begitu dia buka mata lagi, dia nengok ke sana kemari, dia ngeliat ke deket pilar lagi tuh. Sosok perempuan yang tadi cantik, ayu, berubah. Jadi nenek-nenek, mukanya keriputan, rambutnya berantakan, kusut gak karuan, ubanan, dan kulitnya itu hitam semua kayak gosong. Matanya merah. Risa langsung nafas di situ kan berusaha buat tenang, dan pelan-pelan dia ngomong ke si bapak-bapak ini. Di sana ada mbah-mbah. Tadi sempat nyamar jadi perempuan cantik. Nah, si bapak ini langsung senyum. Dia kayak nggak kaget gitu loh, nggak heran. Dia cuma manggut-manggut, kayak udah tahu dari awal. Belum sempat Risa mikir lebih jauh, si bapak ini nanya lagi. Terus, kamu ngeliat aku gimana, Dok? Disuruh liatin dia nih, si Risa. Risa langsung ngerasa aneh di situ kan. Secara nggak ada yang aneh gitu kan. Jelas kok bapak-bapak gitu kan. Nah, belum sempet jawab apa-apa. Tiba-tiba dari arah pintu depan muncul dua laki-laki. Masih muda. Mereka jalan ke arah bapak-bapak yang tadi sambil ngobrol sama Risa. Dan cara jalan mereka itu persis sama kayak Mbah Kung tadi. Pakai dengkul. Pelan-pelan dua laki-laki itu ngedeket ke arah si bapak-bapak ini. Dan begitu sampai, dua orang ini langsung salim, bro. Dan salimnya itu si bapak ini nggak ngangkat tangan. Jadi kan tangannya di paha nih. Dia nggak begini, tapi tetap di paha tangannya. Otomatis dua orang ini salimnya itu mesti nunduk, bro. Mesti begini. Mungkin hampir sujud tuh pas nyium tangannya. Nah, dua orang ini manggil si bapak ini dengan sebutan Gusti. Risa mulai penasaran nih. Dia denger tadi Mbah Kung sama bapaknya ngomongin soal nama Gusti. Nah sekarang dia denger lagi nih nama Gusti disebut. Maksudnya apa? Nah dari tempat dia duduk di tengah-tengah ruangan itu, Risa sempat ngelirik ke arah ruangan kecil yang tadi ada di depannya. Di dalam sana dia itu ngelihat ada satu peti besar. Peti klasik gitulah. Tebel, berat dan kelihatan tua banget. Risa langsung ngebisikin nih ke Mbah Kungnya. Mbah, di dalam ruangan itu ada peti. Isinya apa ya? Kamu bisa lihat itu, Dok. Risa cuma ngangguk. Tapi dari pertanyaannya si Mbah Kung ini, tandanya ini peti. Gak bisa semua orang lihat. Di situ si Mbah gak ngasih penjelasan apa-apa. Dia cuma diem aja tuh. Singkat cerita, obrolan antara si Gusti dan dua orang tadi akhirnya selesai tuh. Gak tau lah mereka ngobrol apa. Habis itu dua orang ini pamit buat pulang. Dan cara mereka pamit itu bukan berdiri terus jalan keluar gitu, enggak. Masih tetap jalan pakai dengkul, tapi mereka itu nggak berani balikin badan, bro. Jadi mundur jalannya. Di situ si Risa mulai gelisah. Ini gue dibawa kemana ini? Ya kan? Tempat apa ini? Dan kenapa kok orang-orang itu jalannya kayak begitu? Itu mereka siapa sebenarnya? Dan siapa sosok yang dipanggil Gusti ini? Belum sempat dia mikir, tiba-tiba si entahlah Pak Gusti gitu ya panggil aja. Tiba-tiba nanya lagi nih ke si Risa. Kamu tahu di ruangan itu ada apa, Dok? Risa cuma ngangguk tuh. Dia tahu ruangan mana yang dimaksud.
Udah pasti ruangan kecil yang tadi. Kalau dilihat secara biasa, kelihatannya kayak kosong. Cuma nggak bisa dibohongin, matanya Risa ini ngelihat ada peti di situ. Tiba-tiba suaranya Eyang kedengaran lagi di kupingnya Risa. Pelan tapi jelas. Kalau kamu bisa memegang kunci peti itu, habis harta di dalam peti itu sama orang-orang dari bapak itu. Risa langsung kaget tuh kan. Dia belum sepenuhnya paham maksudnya apa, tapi instingnya langsung bermain di sini. Bilang kalau peti itu bukan peti biasa. Makin lama makin penasaran gitu kan, cuma makin gak enak juga nih. Risa ngerasa ini bukan cuma ritual atau kunjungan biasa. Risa diam lumayan lama waktu itu sampai Pak Gusti ini tiba-tiba nengok. Ngeliatin Risa dengan tatapan yang serius. Kalau aku bisa buka peti itu, habis hartamu sama orang-orangmu. Sudah, ajak cucumu ini pulang. What the freak, man? Dia bisa denger apa yang Eyangnya tadi bilang ke Risa. Nggak pakai banyak ngomong lagi, Mbah Kungnya langsung ngajak Risa pergi nih. Singkat cerita, setelah pulang dari rumahnya Gusti tadi itu, awalnya nggak terjadi apa-apa sama sekali. Dan selama kurang lebih sebulan itu aman-aman aja. Sampai tiba-tiba pada satu hari setelah lebaran tahun itu, Risa lagi muter-muter di kampung. Dia cuma ya jalan-jalan gitu aja lah sama bapaknya. Sampai dia ngelewatin rumahnya orang yang disebut Gusti itu. Sebenarnya nggak ada niat apa-apa gitu ya, cuma mau lewat doang. Tapi tiba-tiba Risa ngelihat sesuatu. Asli. Tiba-tiba ada yang ngelempar kunci di depan dia. Teng, Risa ambil lah kan, dia lihat nih. Bentuknya aneh. Nih kunci kayak tua banget. Bapaknya nggak ngeh tuh kalau Risa nemu kunci. Dan Risa pun nggak cerita apa-apa ke bapaknya ini. Tapi setelah sampai di rumah, barulah si Risa cerita. Pak, Risa minta botol kosong dong, Pak. Buat apa, Nduk? Ini, Pak. Aku nemu kunci pas lewat depan rumah Pak Gusti tadi. Terus, kamu minta botol kosong untuk apa? Untuk taruh kunci ini, Pak, di dalam botol itu. Perasaanku nggak enak, Pak. Ya udahlah, akhirnya bapaknya Risa nyariin botol kosong tuh. Habis itu Risa masukin kuncinya ke dalam botol dan itu botol dia tutup rapat-rapat. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Mbah Kungnya si Risa tiba-tiba datang nih ke rumahnya Risa. Risa ngerasa aneh di situ, soalnya jarang banget Mbah Kungnya ini datang tanpa kabar. Biasanya kalau mau datang tuh ngabarin. Tapi ini kok tiba-tiba. Dan si Mbah Kung pun tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh ke Risa. Dok, kuncinya Gusti, apa kamu bawa? Aku nggak ngambil dengan paksa, Mbah. Itu ada yang lempar. Ya udah aku ambil dan aku bawa pulang. Oh begitu. Kuncinya biar Mbah saja yang bawa ya, Dok. Sekarang kuncinya di mana? Belum sempet Risa jawab, tiba-tiba ada bisikan dari Eyang lagi. Pelan banget di kupingnya dia. Bilang aja. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kuncinya bakal ada yang ambil. Risa agak bingung nih sama apa yang dimaksud si Eyang. Tapi ya udahlah, dia ikutin aja. Dia jawab tuh ke Mbah Kung sesuai tadi apa yang dibisikin. Bilang kalau nanti kalau sudah tiba waktunya, kuncinya bakal ada yang ambil. Mbah Kung cuma diem tuh. Terus pelan-pelan Mbah Kung mulai cerita soal kenapa dia datang dan nanyain kunci itu. Katanya sekarang Gusti jatuh miskin. Mobil dia dua-duanya udah dijual. Ternak sapi yang tadi 27 ekor sekarang sisa 6. Dan tiap hari entah kenapa sapi-sapi itu ada yang hilang, ada yang mesti dijual lah. Pokoknya berkurang terus. Risa disitu langsung mikir, apa jangan-jangan itu efek dari kunci? Baru sekarang dia mulai bisa mencerna semuanya tuh. Ternyata Gusti yang selama ini dia tahu, dia itu ngelakuin sebuah ritual. Dan kunci itu adalah bagian penting dari ritualnya. Makanya ketika kunci itu hilang, Gusti ini juga mulai kehilangan semua barang-barang sama hartanya dia. Gue nggak tahu ya, nggak ngerti sistemnya gimana, tapi yang jelas sejak kunci itu pindah tangan, harga dari kesepakatan Gusti sama entahlah iblis mana yang dia bikin kesepakatan itu juga jadi berantakan. Setelah ngobrol-ngobrol lumayan lama, akhirnya
Simbah Kung pamit nih buat pulang. Katanya udah mau maghrib. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, waktu itu sekitar tengah malam, ada suara kencang banget. Bah! Itu di atas rumah kayak ada suara ledakan. Risa awalnya mikir, mungkin itu petasan. Tapi anehnya, suara itu cuma sekali. Biasanya kan kalau petasan kan berkali-kali kan. Tar, tar, tar. Ini tuh ledakan gede sekali doang. Buar! Habis itu udah hening. Nah terus kan di depan rumahnya Risa itu ada pohon mangga. Dulu bapaknya Risa pernah naruh botol sirup gitu ya. Botol sirup kosong yang isinya paku di bawah pohon itu. Nah nggak pernah dijelasin maksudnya kenapa ditaruh botol isi paku itu. Tapi semenjak suara ledakan itu, nah botolnya jadi aneh. Setiap jam 9 malam pasti ada suara dari botol itu. Yang namanya botol kaca isi paku kalau digoyangin pasti bunyi kan. Nah itu jelas banget. Botolnya itu kayak ada yang goyang-goyangin. Cuma nggak tahu siapa yang goyangin. Padahal nggak ada angin, nggak ada siapa-siapa juga di dekat pohon, nggak ada orang gitu ya. Botolnya kok kayak goyang-goyang sendiri. Itu hampir tiap malam. Nggak pernah absen. Dan bukan cuma itu aja, banyak hal-hal aneh yang juga ngeganggu hidup keluarganya Risa. Semenjak kunci itu dia simpen, suasana rumahnya langsung berubah. Kayak rumahnya itu punya aura lain sekarang. Nah, masuk malam minggu hari Sabtu gitu ya, Risa bilang ada yang beda. Satu keluarga dia di dalam rumah itu kayak kesirep. Jam 8 malam, nggak kayak biasanya, ini semuanya udah pada tidur. Termasuk Risa pun tidur. Tapi akhirnya Risa ini kebangun karena dia ngedenger ada bisikan di kupingnya. Yang bilang kayak gini, "Dek, bangun, punggung Mas sakit. Panas." Nah itu sekitar jam 11 malam, kakaknya Risa, sebut aja namanya Galang gitu ya, ngebisikin kayak gitu. Risa pun kebangun. Tapi malam itu si Galang ini suaranya agak aneh, kayak agak berat gitu lah. Risa langsung bangun, dia ngeliat ke sekeliling. Dia ngeliat kakaknya udah di lantai. Udah badan keringetan, ekspresinya kesakitan, pucat, matanya merah. Risa yang ngeliat itu panik. Langsung dia coba bangunin ibunya. Di situ Galang megangin bagian punggung bawah kanan. Katanya panas banget. Wah, di tengah ketegangan itu, Risa tiba-tiba ngedengar lagi suara si Eyang. Bilang, "Bawa keluar." Risa langsung bilang ke orang tuanya, "Pak, Bu, bawa Mas Galang keluar. Taruh aja di teras." Nggak pakai banyak omong, orang tuanya Risa ngikutin tuh arahannya si Risa. Habis itu Risa buru-buru ambil karpet sama bantal buat alas si Galang di teras tuh. Nah, ketika mereka semua udah di luar, di tengah jalan, di depan rumah, Risa ngeliat sesuatu. Ada sosok tinggi besar. Bentukannya kayak manusia, tapi kepalanya tuh kepala kerbau. Badannya hitam, warnanya merah. Diam aja tuh berdiri di ujung jalan, ngadep ke arah mereka. Si Galang, kakaknya Risa itu masih aja terus ngeluh kepanasan tuh. "Aduh, sakit, panas." Ibunya Risa masuk lagi ke dalam rumah, mau ngambil kain basah sama es batu. Mungkin pikirnya ya kalau dikasih es, panasnya agak mendingan. Tapi ternyata warga malam itu nggak ngaruh sama sekali. Galang malah makin meringis, malah makin nggak enak. Bukannya hilang, malah makin panas itu. Nah, walaupun penuh rasa takut, Risa coba mikir positif. Mungkin ini semua bakal selesai bentar lagi. Walaupun dalam hati ya dia nggak tahu mesti gimana lagi buat ngebantuin kakaknya ini. Sementara Galang masih terus kesakitan, masih terus kepanasan. Makin lama suaranya makin lemah tuh kayak, "Panas, panas." Risa yang gak tahan ngeliat kakaknya kayak gitu, makin cemas dia. Dalam hati, "Ya Allah, ini kenapa sih?" Nah, di tengah kepanikan itu Risa baru sadar kalau beberapa hari ke belakang dia udah mulai ngerasa ada yang gak beres sama semuanya. Keanehan-keanehan yang mulai sering terjadi, suara letusan tengah malam, botol isi paku yang bunyi sendiri, dan kejadian yang baru aja dia alami sama kakaknya ini semuanya berasa aneh. Sampai tiba-tiba dia keinget sama Eyang. Risa coba nanya gitu ke Eyangnya gitu, kayak, "Eyang, ini mesti gimana ya supaya Mas nggak kesakitan?" Gak lama setelah itu dapat balesan, bro. Si Eyang ngebisikin lagi di kupingnya Risa, bilang, "Tempelin tanganmu di punggungnya si Mas. Terus ikutin doa yang aku ajarkan." Langsung aja si Risa nempelin telapak tangannya ke punggungnya Galang. Begitu Risa tempelin, bener itu panas banget. Risa merem tuh, coba ngikutin doa yang si Eyangnya tuntun itu pelan-pelan. Dia coba fokus gitu ya. Gak lama kemudian, ketika Risa
tadinya merem gitu, dia buka mata lagi, set. Dia ngelihat di punggungnya kakaknya itu ada bola, bro. Mungkin ukuran sebesar bola kasti kali. Tapi yang bikin ngeri, warga malam, bola ini itu diselimutin sama api. Nah, setelah selesai Risa baca doa, tiba-tiba Galang berhenti tuh merintih-rintih. Risa terus buru-buru ambil air nih, dan dia kasihin ibunya. Dia bilang, "Bu, tolong air ini ibu doain sebisa ibu." Abis itu minumin ke Kak Gilang. Udahlah, ibunya ngelakuin apa yang tadi dibilang sama Risa kan. Dan di sini bapaknya akhirnya ngomong, tapi dengan suara yang kayak bener-bener cemas gitu ya. Kalau ini kiriman, mesti ada yang mati di rumah ini. Setelah si bapak ngomong kayak gitu, dia ngajak Risa nih buat ke belakang rumah. Jadi di belakang rumahnya Risa itu ada beberapa ayam, ada bebek, ada burung. Ya udah, Risa ngangguk, dia ikutin tuh bapaknya. Begitu sampai, mereka ngeliat ada yang aneh. Jadi bro, burung kesayangan bapaknya yang dulu udah mati, tiba-tiba ada lagi. Yang namanya burung kesayangan, pasti si bapak tahu betul burungnya kayak gimana gitu kan. Itu beneran ada lagi burungnya. Yakin banget itu burung yang sama. Tapi di situ bapaknya Risa tahu kalau ini adalah sebuah anomali. Setelah kejadian malam itu, besok harinya nggak ada kejadian aneh lagi. Cuma kalau malam, mereka jadi lebih waspada nih. Nah, di situ bapaknya Risa ngingetin buat jangan tidur sebelum jam 12 malam. Jadi nanti tidurnya, kalau udah lewat jam 12 malam baru tidur. Jadi malam itu, Senin malam, mereka berempat akhirnya mutusin buat begadang lah di teras rumah. Alhamdulillah, malam itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi di hari Selasanya mereka begadang lagi. Risa kira hari itu bakal aman juga. Tapi ternyata dia salah. Malam itu mereka dapat serangan lagi dan kali ini yang kena adalah bapaknya. Bapaknya Risa tiba-tiba muntah-muntah tuh. Wah, muntahnya pun merah gitu kayak darah. Risa langsung ngeliat jam kan. Wih, baru jam 11 malam. Sama kayak kejadian si Galang waktu itu. Risa ngeliat di depan rumah itu ada makhluk yang waktu itu dia pernah lihat. Ingat gak warga malam? Badannya manusia, kepalanya kerbau. Makhluk itu berdiri ngeliat ke arah rumahnya Risa. Dan tiba-tiba makhluk itu bilang, Balik no. Balik no. Balik no. yang artinya itu kembalikan, kembalikan, kembalikan. Gak lama ini makhluk pergi gitu aja ngilang. Dan si bapak tiba-tiba rintih-rintih kesakitan. Pas Risa balik badan ke arah bapaknya lagi, di situ dia ngeliat di dada bapaknya itu kayak ada yang nancep. Pikiran dia langsung keinget kayak pas dia ngobatin Mas Galang tuh, ya kan? Akhirnya dia mutusin buat ngobatin bapaknya kayak dia ngobatin Mas Galang gitu. Cuma kali ini dibantuin sama ibu sama masnya, suruh pegangin tuh. Udah tuh Risa bacain doa tuh kan. Dan di situ si bapak cuma bisa merintih-rintih kesakitan. Tapi alhamdulillahnya setelah selesai didoain dan udah jam 12 malam lewat, si bapak akhirnya agak tenangan tuh dan berhenti merintih-rintih kesakitan. Cuma apakah berhenti sampai di situ? Setelah semuanya reda, Risa mulai cerita soal apa yang dia lihat tuh ke ibunya tentang makhluk kepala kerbau itu. Setelah ngedengar ceritanya, ibunya bilang, ya sudah Nduk, balikin aja kuncinya. Ya udahlah, akhirnya Risa cuma bisa nunduk, dia peluk ibunya. Dan setelah semua yang terjadi, dia cuma bisa berharap, oke, kalau kunci ini mesti dibalikin, gue balikin, tapi tolong jangan ada kejadian lagi. Setelah ayahnya udah tenang dan tidur, Risa coba pergi ke belakang rumah. Dan ketika dia baru aja nih buka pintu belakang, Risa kaget tuh. Ibu! Bu, bebeknya pada mati. Sudah, ada apa-apa, Nduk. Yang penting bapakmu selamat. Ya udah, akhirnya malam itu semuanya langsung balik ke kamar masing-masing dan coba buat istirahat. Nah, di tidurnya Risa malam itu, dia mimpi. Ada perempuan cantik gitu ya, pakai kebaya, datang nyamperin dia. Risa nggak bisa pasti itu siapa, tapi yang jelas perempuan ini datang dengan tujuan yang jelas. Perempuan itu bilang, saya datang untuk ambil kunci ini. Dan perempuan ini bilang kalau dia nggak bakal ngembaliin kunci ini ke orang yang punya kotak dari kunci ini. Tapi dia tahu kalau orang yang mau kunci ini pasti bakal balik dan dia minta Risa nggak usah ikut campur. Dan jangan berhubungan sama orang itu lagi. Bangun-bangun, Risa itu jam 4 subuh. Terus dia ambil botol yang dia taruh kunci itu.
Dia ambil kuncinya dari dalam botol, terus dia taruh kuncinya di depan rumah. Habis itu dia balik tidur lagi. 2 minggu setelah kejadian yang menyerang bapaknya Risa itu, hidup mereka akhirnya mulai balik normal. Walaupun ya rasa was-was masih ada. Tapi tiba-tiba Risa ngedengar kabar dari beberapa tetangga kalau si Gusti itu udah mulai kaya lagi. Bisnisnya tahu-tahu lancar, bisa beli mobil lagi, bisa beli sapi lagi, dan bisa beli barang-barang yang harganya mahal-mahal lah. Tapi yang bikin Risa ngerasa aneh adalah cerita dari orang-orang yang mulai curiga. Katanya di rumahnya si Gusti itu nggak ada yang kerja gitu loh. Kok bisa tiba-tiba hartanya jadi banyak? Dan ini bukan cuma jadi dugaan aja, orang-orang udah mulai yakin kalau si Gusti ini entah ikut pesugihan atau apa. Tapi twistnya adalah di rumah Gusti itu setiap malam suka diadakan pengajian. Pengajian rutin mungkin buat menutupi kedok kali ya. Sampai satu malam pengajian itu tiba-tiba dibubarin secara paksa oleh salah satu ormas bro. Karena ternyata rumah si Gusti ini dicap sebagai rumah aliran sesat. Karena banyak orang yang bilang kalau yang ke situ itu tujuannya adalah menyembah si Gusti itu. Itulah dia warga malam, cerita tentang Risa. Cerita tentang warisan yang bukan cuma sekedar kelebihan tapi juga jadi beban dan ancaman. Mulai dari kunci misterius, sosok Gusti sampai makhluk kepala kerbau. Semua datang silih berganti tuh. Dan mau gak mau keluarganya Risa mesti survive di tengah-tengah teror yang gak kasat mata. Emang ya warga malam, kadang yang kita kira yang diwariskan itu hal baik, tapi nggak semua warisan itu berkah. Kadang dari warisan itu adalah pintu ke dunia yang nggak semua orang itu siap buat masuk ke dalamnya. Jadi, kalau suatu hari kalian dapet kunci, entah dari siapa atau dari mana, mending pikir-pikir dulu. Karena bisa jadi itu bukan kunci buat ke berangkas atau ke rumah orang atau buat buka pintu rezeki, tapi malah kunci ini buat ngebuka pintu bencana. Oke warga malam, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gua Prasojo sebagai kepala desa mengucapkan minal aidin no. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. See you on the next video.